Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Saputra, NIM 19026115. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Kali ini, saya mempresentasikan materi dari perkuliahan penulisan karya ilmiah tentang tata tulis karya ilmiah, perwajahan, penjenjangan tulisan, penggunaan kertas, pengetikan, dan jarak spasi. Materi pertama, kita membahas perwajahan atau sampul dari karya ilmiah. Kesatu, pewarnaan. Dalam hal warna sampul, karya ilmiah hanya menggunakan warna-warna polos saja tanpa varian lain. Contohnya seperti warna kuning, hijau, dan ungu. Yang kedua, penataan rumusan judul. Pada penataan rumusan judul ini, mencerminkan topik dan menggambarkan dua hal utama. Dirumuskan secara jelas, secara panjang pendeknya tulisan. Dan ketiga ada penggunaan lambang. Lambang ini digunakan yaitu tempat kita berada atau tujuan kita melakukan penulisan, contohnya seperti lambang universitas. Yang keempat, jenis huruf yang dipakai. Pada karya tulis ilmiah, huruf yang dipakai yaitu Times New Roman dengan ukuran 14. Yang kelima, susunan baris rumusan judul. Biasanya terdapat 2-3 baris judul dengan penempatan yang sesuai. Selanjutnya, yang keenam, yaitu kelengkapan komponen sampul. Terdapat judul, identitas penulis, lambang, nama kota, dan tahun. Kemudian yang ketujuh ada posisi pernyataan, yaitu di mana terdapat kata frasa. Dalam judul dapat ditulis lurus ke kanan penuh, ataupun kiri penuh atau seimbang. Dan yang kedelapan yaitu ketebalan tulisan, yaitu tulisan dicetak tebal atau. Selanjutnya ada sistematika penjenjangan tulisan. Sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah, terbagi atas yang pertama ada pendahuluan, kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian ada penutup. Urutan dan tata cara penjenjangannya itu sebagai berikut. Pada jenjang pertama, terdapat topik tingkat 1 yaitu judul bab. Jenjang kedua, topik tingkat 2 yaitu subbab. Jenjang ketiga yaitu topik ketiga dengan bagian dari subbab. Jenjang keempat yaitu sub dari bagian sub-sub atau cicit dari bab. Dan jenjang kelima yaitu sub dari subbagian dari subbab atau piut bab. Dan pada jenjang-jenjang selanjutnya adalah materi dari penggunaan kertas. Kertas yang dipakai adalah jenis HVS ukuran A4 kuarto atau continuous form ukuran 9,5-11. Tentang luas kertas bagian kosong memiliki aturan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kertas dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas atau margin kiri. Yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas atau margin kanan. Dan yang ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Dan yang keempat, dikosongkan sejauh 4 cm dari bawah kertas. Dan materi selanjutnya yaitu ada sistematika pengetikan karya ilmiah. Yang pertama, penggunaan jenis huruf. Menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 atau Arial ukuran 14 untuk judul dan di bold atau ditebalkan. Yang kedua, penebalan ketikan. Penebalan ketikan digunakan pada sampul, judul jenjang, judul tabel, ataupun judul-judul pada gambar. Dan yang ketiga, pemiringan ketikan. Pada pemiringan ketikan ini dilakukan ketika ada bahasa asing selain bahasa Indonesia pada karya tulis ilmiah. Yang keempat, ada penggunaan halaman ketikan. Tulisan tidak boleh timbal balik pada halaman. Yang kelima, pengetikan di awal harus jenjang. Yang keenam, pengetikan lampiran. Pengetikan keterangan ilustrasi harus dilakukan sebelum ilustrasi tersebut. Yang ketujuh, pengetikan lampiran. Jika terdapat banyak lampiran, maka pengetikan masing-masingnya dilakukan pada halaman baru. Dan yang terakhir, pengetikan petikan. Pengetikan pada karya ilmiah biasanya dilakukan secara langsung. Dan materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang jarak spasi pada karya ilmiah. Yang pertama, jarak spasi pada baris pertama dan seterusnya adalah 1 spasi. Jarak pada baris pertama dan kedua adalah 1 spasi juga. Dan jarak spasi barisan pernyataan adalah 1 spasi. Jarak spasi barisan pengesahan adalah 4 spasi. Jarak spasi barisan abstrak adalah 4 spasi.
Jarak spasi barisan kata pengantar juga 4 spasi. Jarak spasi barisan daftar isi 4 spasi. Jarak spasi barisan bab adalah 4 spasi. Jarak spasi barisan daftar kepustakaan adalah 4 spasi. Untuk pengetikan langsung atau khusus dijorokkan pada ujung ketukan. Jarak spasi lampiran adalah 1 atau 1,5. Jarak spasi untuk keterangan tabel dan lain-lain adalah 1, dan jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian adalah 2 spasi. Itu adalah hasil dari presentasi dan penjelasan saya mengenai materi penulisan karya ilmiah. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.